Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6C ingin menjelaskan salah satu materi praktikum kimia analisis, yaitu mengenai asidi dan alkalimetri. Saya Khalifatus Solihah dengan nomor NRP 024. Saya Jessica Febriani, NRP 069. Saya Aurel Shifa, NRP 111. Saya Muhammad Al-Faiz, NRP 042. Saya Muhammad Fatul Yakin Rizky Saputra, NRP 105. Air merupakan salah satu kebutuhan wajib untuk keberlangsungan hidup. Keamanan dan kualitas air harus memenuhi standar. Asidi alkalimetri menjadi salah satu teknik yang paling banyak digunakan untuk menentukan kadar keasaman dan kandungan mineral tertentu, seperti kalsium dan magnesium. Hasilnya akan membantu dan memastikan air minum tidak terlalu asam atau basah, dan tidak mengandung mineral yang berlebihan dan dapat berbahaya bagi kesehatan. Asidi alkalimetri merupakan titrasi standarisasi yang digunakan untuk menentukan kadar analit yang bersifat asam atau basah berdasarkan reaksi asam dan basah. Asidimetri adalah titrasi yang digunakan senyawa basah sebagai larutan standarnya. Tujuan dari percobaan asidi alkalimetri adalah untuk mengetahui konsentrasi larutan sampel dengan menggunakan metode titrasi asidi alkalimetri. Prosedur percobaan asidi alkalimetri yaitu dengan melakukan standarisasi NaOH dengan larutan H2C2O4 2H2O. Titrasi adalah metode analisa yang digunakan dalam beberapa ilmu yang digunakan untuk menentukan kuantitas serta konsentrasi dari suatu zat yang belum diketahui. Setelah itu, titrasi juga merupakan metode atau teknik yang sering dikenal sebagai penentuan volumetri guna menentukan pengukuran suatu volume. Tidak hanya itu, metode analisa kuantitatif sendiri yang digunakan pada proses titrasi ini menggunakan dua larutan, yakni yang pertama larutan analit, serta yang kedua adalah larutan titran yang sudah diketahui konsentrasinya. Titrasi ini dapat berakhir jika titik ekuivalen telah dipenuhi. Titik ekuivalen sendiri merupakan titik di mana jumlah titran dengan jumlah analit telah sama. Setelah itu, dalam keadaan ini biasanya ditandai dengan adanya perubahan dari warna indikator atau zat yang dapat berubah, maka dari itu titrasi harus segera dihentikan. Titrasi asidi alkalimetri. Titrasi pada asam basa itu biasanya dibagi menjadi dua bagian besar, yakni adalah asidimetri dan juga alkalimetri. Asidimetri yakni adalah titrasi yang digunakan untuk menentukan kadar basa menggunakan larutan baku asam. Sedangkan alkalimetri itu biasanya merupakan kebalikan dari asidimetri, yakni adalah titrasi yang digunakan untuk menentukan kadar asam dengan menggunakan larutan baku basa. Standarisasi larutan adalah proses saat konsentrasi larutan standar sekunder dititrasi dengan larutan standar primer, di mana titran adalah larutan yang digunakan untuk mentitrasi, sedangkan titrat adalah larutan yang dititrasi untuk mengetahui konsentrasi komponen tertentu. Titik ekivalen adalah titik yang menyatakan banyaknya titran setara dengan banyaknya analit. Larutan standar primer adalah larutan yang diketahui konsentrasinya secara tepat dan akurat melalui penimbangan langsung. Ada beberapa syarat untuk larutan standar primer sendiri, yaitu yang pertama kemurnian yang tinggi, yang kedua stabil pada udara, yang ketiga cukup mudah didapat, yang keempat bukan merupakan gugus hidrat, yang kelima mudah larut, dan yang keenam berat molekulnya besar. Larutan standar sekunder. Larutan standar sekunder adalah larutan yang konsentrasinya ditentukan dengan cara dititrasi menggunakan larutan standar primer. NaOH tidak bisa langsung digunakan sebagai standar primer dikarenakan mudah menyerap air dan udara. Oleh karena itu, NaOH harus dititrasi terlebih dahulu dengan KHP untuk mengetahui konsentrasinya. Selain itu, NaOH dapat digunakan sebagai larutan standar primer. Prosedur pembuatan larutan indikator PP. Timbang 1 gram padatan indikator PP, lalu masukkan ke dalam labu ukur 100 ml. Tambahkan 80 ml air etanol dan juga 20 ml aquades, lalu kocok hingga homogen. Selanjutnya melakukan proses standarisasi NaOH dengan larutan asam oksalat. Yang pertama yaitu melakukan pembuatan larutan asam oksalat sendiri dengan menimbang sebanyak 1,25 gram. Setelah itu kita larutkan terlebih dahulu dalam beker gelas dengan menambahkan 25-35 mili aquades. Setelah itu kita homogenkan terlebih dahulu dan kita letakkan ke dalam labu ukur dengan ukuran 100 mili dan kemudian kita tambahkan hingga batas meniskus. Setelah itu kita lakukan penghomogenkan dengan mengkocok dari labu ukur tersebut. Setelah itu kita lakukan pembilasan buret dengan larutan asam oksalat yang telah kita buat. Kemudian kita timbang 0,4 gram NaOH dengan botol timbang. Kemudian kita pindahkan ke dalam labu ukur 100 mili dengan bantuan corong gelas. Melarutkan dengan sedikit air dan gelas botol timbang, lalu masukkan air bilasan ke labu ukur. Mengencerkan larutan sampai tanda batas dan mengocok hingga homogen. Setelah itu kita masukkan 10 ml larutan NaOH yang akan distandarisasi ke dalam Erlenmeyer. Kemudian kita tambahkan 2-3 tetes indikator PP. Setelahnya larutan NaOH dititrasi dengan larutan asam oksalat
dari buret hingga menjadi perubahan warna yang konstan, serta volume dan asam oksalat yang digunakan dalam titrasi. Nah, prosedur yang ketiga yakni adalah melakukan standarisasi HCl dengan menggunakan NaOH. Yang pertama yakni adalah mengambil 0,8 ml lautan HCl pekat ke dalam labu ukur berukuran 100 ml yang telah sebagian besar aqueous. Nah, lautan tersebut itu kemudian dihomogenkan yang juga diencerkan hingga adanya tanda batas. Yang kedua yakni adalah mengambil 10 ml dari lautan HCl, kemudian dimasukkan ke dalam air Mayer dan juga ditambahkan dengan 2 tetes indikator PP. Yang ketiga, mengisi buret dengan NaOH yang sudah distandarisasi. Lalu yang keempat, larutan HCl dititrasi hingga terjadi perubahan warna dari tidak berwarna menjadi merah muda dan mencatat volume titrasi. Yang terakhir, mengulangi titrasi sebanyak 3 kali lalu mencatat rata-rata volume NaOH yang digunakan dan tentukan konsentrasi HCl-nya. Terima kasih, sekian dari penjelasan kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.